Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Emre Rizky Putra dengan NIM 006, Siti Ardia 004, Nur Halisah 052, Risa Novalina 070, dan Nadia Kotrunada 073. Hari ini kami bawa materi dengan SAR flavonoid terpreninasi. Langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Silakan kepada saudari Siti Ardia. Baiklah, pada SAR flavonoid ini permasalahan pertama dari saya yaitu pada bagian oksepinoflavon, senyawa dengan kerangka oksepinoflavon berasal dari 3 prenilflavon, di mana gugus prenil mengalami siklisasi oksidatif dengan gugus hidroksi pada C2 membentuk cincin segi 7. Senyawa oksepinoflavon yang ditemukan kebanyakan memiliki pola C2-C4 dioksigenisasi pada cincin B. Senyawa dengan struktur oksepinoflavon antara lain artelastinin pada gambar itu 17 yang diisolasi dari kayu batang A. elasticus, yang 19 itu namanya artoindonesianin B, dan yang diisolasi dari kulit akar A. cempeden yang memiliki sifat sitotoksit dari kulit akar A. communis mengisolasi artocumol C19. Nah, strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang menyebabkan senyawa oksepinoflavon ini yang ditemukan tuh kebanyakan memiliki pola C2, C4 dioksigenisasi pada cincin 7. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya persilakan. Baiklah, di sini saya Nur Kalisa akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Siti Ardia. Di mana pada oksepinoflavon, senyawa dengan kerangka oksepinoflavon berasal dari 3 prenilflavon, di mana gugus prenil mengalami siklasi oksidatif dengan gugus hidroksi pada C2 membentuk cincin segi 7. Senyawa oksepinoflavon yang ditemukan kebanyakan memiliki pola C2, C4 dioksigenasi pada cincin B. Senyawa pada struktur oksepinoflavon antara lain artelastinin pada senyawa nomor 17 yang diisolasi dari kayu batang A, elasticus nomor 19, kemudian artoindonesianin B pada senyawa nomor 18 yang diisolasi dari kulit akar A. Campeden oleh Hakim memiliki sifat sitotoksik. Can nomor 21 dari kulit akar A. Komunis mengisolasi artokomol yang C19. Sekian jawaban dari saya, Siti Ardia. Baiklah, terima kasih Saudari Lisa. Namun di sini jawaban dari Saudari saya itu belum melengkapi dari apa yang saya tanyakan. Nah, saya persilakan lagi jika teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Siti Dia tadi. Saya ingin coba tambahkan bahwa nyawa pada disflavonoidus artocarpus tersebut, flavonoid telah diisolasi dari genus Artocarpus adalah senyawa turun dari flavonoid flava3OL, flavonon sederhana, flavonon prenilisasi, preniflavon, dan expovinolafon. Nah, dari beberapa senyawa flavanol yang hasil diisolasi dari Arcopus, terungkap bahwa flavonoid genus Arcopus tersebut memiliki pola dioksigenasi pada cincin A dan posisi. Nah, posisinya ada C-5, C5, C7. Cincin B teroksidasi pada posisi C4, C2, C4
atau C2, C4, C5, pola yang dimiliki cukup menarik mengingat biosintesis flavonoid yang berasal dari jalur asam cikimat dan jalur malanoat. Sekian dapat saya tambahkan. Baiklah, terima kasih dari jawaban Saudari Nadia dan Saudari Nurhalisa. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa flavonoid yang telah diisolasi dari genus Artocarpus adalah senyawa turunan flavon, flavan 3-ol, flavan sederhana, flavon terprenilasi, fenolflavon, dan oxepinoflavon. Nah, dari beberapa senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari genus Artocarpus terungkap bahwa flavonoid itu genus Artocarpus memiliki pola dioksigenasi pada cincin A dengan posisi C5C7 dan cincin B teroksidasi pada C4 atau C2C4 atau C2C4C5. Nah, pola yang demikian cukup menarik mengingat biosintesis flavonoid yang berasal dari jalur asam sikimat dan jalur asetat malonat. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya sendiri, yaitu di mana dalam senyawa flavonoid terdapat gugus glikoksida yang terikat pada gugus flavonoid. Nah, sehingga cenderung menyebabkan flavonoid tersebut mudah larut dalam air. Nah, permasalahannya itu, bagaimana agar mengetahui bahwa pelarut manakah yang dapat melarutkan flavonoid? Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Dwi. Di sini, senyawa flavonoid merupakan senyawa polar. Kepolaran ini akan berbeda-beda terhadap berbagai pelarut, sehingga harus diperhatikan dengan menggunakan pelarut yang sesuai kepolaran flavonoid yang akan diekstraksi. Nah, umumnya flavonoid larut dalam pelarut-pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, air, dan lain-lain. Dalam bentuk glikosida, karena adanya gula yang terikat pada flavonoid, menyebabkan mudah larut dalam air. Dan dengan demikian, campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosidanya. Sebaliknya, glikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon, dan flavon, serta flavanol yang termodifikasi, cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform. Jadi penggunaan pelarut dalam isolasi flavonoid harus disesuaikan dengan kepolaran dari flavonoid itu sendiri. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Dwi? Menurut saya jawaban dari Risa belum mengena ke permasalahan saya. Saya butuh jawaban tambahan bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya Nurkalisa akan mencoba menambahkan jawaban dari Risa untuk menguatkan permasalahan yang diajukan. Di mana flavonoid ini merupakan senyawa polifenol sehingga bersifat kimia senyawa fenol, yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa. Dan karena merupakan senyawa polihidroksi atau gugus hidroksil, maka juga bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar. Flavonoid ini merupakan senyawa polar dan seperti kata pepatah lama, suatu golongan akan melarutkan golongannya sendiri. Maka umumnya flavonoid ini larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, air, dan lain-lain. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon, dan flavon, serta flavanol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform. Di samping itu, dengan adanya gugus glikoksida yang terikat dengan gugus flavonoid, sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Begitu, Rizky. Terima kasih atas jawabannya. Maka itu saya simpulkan bahwa mengapa gugus glikoksida yang terdapat dalam senyawa flavonoid itu menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air, yaitu
seperti yang dijelaskan saudara Risa tadi, flavonoid itu merupakan senyawa polar. Jadi kepolaran ini akan berbeda-beda terhadap berbagai pelarut, sehingga harus diperhatikan dengan menggunakan pelarut yang sesuai kepolaran flavonoid itu tersebut. Nah, jadi contoh-contoh pelarut yang dapat melakukan flavonoid itu seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, dan air. Sekian dari saya, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya yaitu saya dengan NIM 052, bagaimana, yaitu permasalahannya bagaimana kita dapat menentukan bahwa suatu senyawa tersebut merupakan senyawa flavonoid. Adakah di antara teman-teman yang bisa menjawab permasalahan yang saya ajukan? Saya ingin menambahkan, Lisa. Silakan Siti jawabannya. Menurut saya, masing-masing jenis flavonoid itu mempunyai struktur dasar tertentu. Nah, di samping itu, flavonoid mempunyai beberapa ciri struktur yang lain. Pada umumnya, cincin A dari struktur flavonoid mempunyai pola oksigenasi yang berselang-seling, yakni pada posisi 2, 4, dan 6 dari struktur terbuka kalkon. Nah, cincin B flavonoid mempunyai satu gugus fungsi oksigen pada posisi para atau 2 pada posisi para dan meta atau 3 pada posisi 1 di para dan 2 di meta. Itu demikian jawaban saya. Baiklah, di sini menurut saya jawaban yang diberikan oleh Siti ini kurang tepat atau kurang mengena dengan permasalahan yang saya ajukan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Saya izin menambahkan untuk permasalahan Lisa. Nah, jadi menurut saya, apabila dilihat dari struktur dasarnya, flavonoid ini sendiri memiliki 2 cincin benzen yang terikat pada 3 atom karbon, yaitu propana. Nah, masing-masing jenis flavonoid ini mempunyai struktur dasar yang tertentu. Di samping itu, flavonoid mempunyai beberapa ciri struktur yang lain. Pada umumnya, cincin A dari struktur flavonoid mempunyai pola oksigenasi yang berselang-seling, yakni pada posisi 2 aksen, 4 aksen, dan 6 aksen. Nah, dari struktur tersebutlah terbuka chalkon. Cincin B, flavonoid mempunyai satu gugus fungsi oksigen pada posisi para atau 2 pada posisi para, dan meta atau 3 pada posisi 1 di para dan 2 di meta. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Ardia dan Saudara M. Rizky Dwi Putra. Di sini dapat saya simpulkan bahwa masing-masing jenis flavonoid memiliki struktur dasar tertentu. Di samping itu, flavonoid memiliki beberapa ciri struktur yang lain. Pada umumnya, cincin A dari struktur flavonoid mempunyai pola oksigenasi yang selang-seling, yakni pada posisi 2, 4, dan 6 dari struktur terbuka chalkon. Cincin B flavonoid memiliki satu gugus fungsi pada posisi para atau 2 posisi pada para, dan meta atau 3 pada posisi 1 di para dan 2 di meta. Jika dilihat dari struktur dasarnya, flavonoid ini terdiri dari 2 cincin benzen yang terikat dengan 3 atom karbon atau propana. Sekian, lanjut ke permasalahan berikutnya. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya, di mana di sini kalkon sintase adalah enzim yang diteliti secara luas dalam penentu laju biosintesis flavonoid. Proses saling ubah kalkon flavonon dikatalisis oleh enzim kalkon isomerase atau CHI. Karena saling ubah atau irreversibel, kalkon dan flavonon mudah sekali dan sukar untuk mengetahui apakah senyawa antara atau peraja antara kalkon dan golongan flavonoid lain selalu flavonon. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara menentukan bahwa senyawa antara atau peraja antara kalkon dan golongan flavonoid lain itu selalu flavonon. Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Nada Tohiri ingin coba menjawab permasalahan yang Lisa ajukan. Nah, menurut biosintesa ini, pembentukan flavonoid dimulai dengan memperpanjang unit fenilpropanoid C6, C3 yang berasal dari turunan sinat seperti asam
P. Kumarat. Nah, percobaan juga menunjukkan bahwa kalkon dari isoflavon yang banding juga berperan sebagai senyawa antar dalam biosintesis sebagai jenis flavonoid lainnya seperti itu. Baiklah, terima kasih Saudari Nadia atas jawabannya. Namun di sini jawaban Saudari Nadia masih belum mengena kepada permasalahan yang saya buat. Nah, bagi teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, saya ingin menambahkan, Lisa. Iya, silakan. Menurut saya, percobaan secara enzimatik itu menunjukkan bahwa dihidroflavonol atau flavanonol bertindak sebagai zat antara beberapa golongan flavonoid. Dehidrogenasi secara enzimatik flavanol menjadi flavon oleh enzim flavon sintase atau FNS dan flavonol menjadi flavonol oleh enzim flavonol sintase atau FLS telah dibuktikan. Nah, isomerasi dari flavonon menghasilkan isoflavonoid dengan enzim isoflavon sintase atau IFS dengan zat antara 2 hidroksi isoflavono 2 hidroksi isoflavonon yang dikatalisis menjadi isoflavonoid dengan 2 hidroksi isoflavonon dehidratase atau IFD. Nah, flavonon merupakan poin penting dalam metabolisme flavonoid karena menghasilkan flavon dan dihidroflavonol atau disebut flavanol. Nah, itulah jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti dan Saudari Nadia. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kalkon dan isomer flavon itu juga berperan sebagai senyawa antara dalam biosintesis yang berbagai jenis flavonoid. Nah, di sini dehidrogenasi secara enzimatik flavonon menjadi flavon oleh enzim flavon sintase dan flavanol menjadi flavanol oleh enzim flavanol sintase telah dibuktikan. Nah, isomerasi dari flavanol menghasilkan isoflavonoid dengan enzim isoflavon sintase dengan zat antara 2 hidroksi flavonon yang dikatalisis oleh menjadi isoflavonoid dengan 2 hidroksi flavonon dehidrase. Di sini flavonon merupakan poin penting dalam metabolisme flavonoid karena menghasilkan flavon dan dihidroflavonol atau sering disebut flavonon. Baiklah, saya dilanjutkan dengan permasalahan berikutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini permasalahan dari saya sendiri, Nadia Kotrunadhiri dengan NIM 073. Nah, kita tahu bahwa flavon itu merupakan hal yang penting dari produk alami khusus. Nah, mereka termasuk dalam kelas metabolit sekunder, memiliki struktur polifenol, banyak ditemukan pada buahan, minuman, dan sayuran. Sebagaimana kita tahu, flavonoid memiliki hubungan struktur dan aktivitas. Nah, yang ingin saya bayangkan adalah bagaimana cara memprediksi hubungan struktur dan aktivitas tersebut. Bagi teman-teman yang bisa bantu saya menyelesaikan permasalahan ini, disilahkan. Saya izin menjawab permasalahan hari ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita dapat memprediksi hubungan antara struktur dan aktivitas tersebut, yaitu dengan metode semi-empiris AMI dapat digunakan untuk memprediksi hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas biologi atau HKSA senyawa flavonoid. Begitu dari saya. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Namun di sini saya merasa Saudara Rizky belum menjelaskan secara detail apa metode yang digunakan, tapi menyebutkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab lagi permasalahan tadi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Rizky. Nah, di sini menurut saya,
Untuk memprediksi hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas biologis senyawa flavonoid dapat menggunakan metode semi-empiris kami. Di persamaan hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas terbaik pada senyawa metode semi-empiris. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Risa berikan. Di sini dapat simpulkan dari permasalahan ini bahwa untuk memprediksi hubungan kualitatif antara struktur dan aktivitas biologi senyawa flavonoid dapat kita menggunakan metode semi-empiris AMI. Nah, persamaan hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas terbaik pada senyawa flavonoid dihasilkan dengan menggunakan metode semi-empiris. Persamaan berlaku senyawa-senyawa flavonoid yang memiliki kemiripan struktur serta nilai selisih antara prediksi dengan eksperimen seperti itu. Saya kembalikan ke Ratu. Baiklah, terima kasih atas partisipannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.